investasi ya dalam rangka kita meningkatkan iklim investasi kita sehingga lebih memberikan kepastian, lebih memberikan kredibilitas dan juga memberikan kepastian dari berusaha itu di Indonesia berjalan dengan baik dengan cara transparan, terbuka, dan juga selalu menjunjung tata kelola perusahaan good governance yang terus selalu kita coba tingkatkan. Dan salah satu bentuk dari upaya itu yang boleh saya sampaikan sini adalah sejak pada tanggal 5 Oktober 2025 kami telah menerapkan fiktif positif, yaitu di mana memberi perizinan yang diberikan yang menyangkut beberapa kementerian atau badan lain itu bisa dikeluarkan oleh kementerian kami sesuai dengan service level agreement yang sudah disepakati. Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah dijanjikan kepada para investor. Dan sejauh ini berdasarkan PP yang sudah dikeluarkan, yaitu PP 28 tahun 2025, kami sudah memberikan kurang lebih 132 izin terbit yang lahir dari mekanisme fiktif positif dari sistem online single submission. Memang konsekuensi dari seluruh integrasi yang kita lakukan ini terhadap seluruh kementerian memberikan dampak positif, tapi bisa bersamaan juga kita harus meningkatkan daya dari tidak hanya dari segi sumber daya manusia, tapi juga dari segi teknologi, alat yang terus kita perbaiki dan kedepannya insya Allah ini akan menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan yang pasti, pelayanan yang benar, pelayanan yang cepat, tetapi yang saat bersamaan juga pelayanan yang selalu mengikuti perundang-undangan yang ada. Mungkin itu dari saya, Mbak Sarah, mungkin dari para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir secara langsung maupun tidak langsung ingin mendengarkan langsung ini bagaimana realisasi investasi yang pada triwulan 3 tapi juga bersamaan dari Januari sampai September yang sudah dapat kami berikan lapornya pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Menteri. Pastinya tadi sudah diberikan gambar secara singkat bagaimana tren positifnya Pak Menteri untuk realisasi investasi. Mungkin bisa kita langsung saja melihat lebih dalam lagi data-data yang sudah ada di sini untuk paparannya. Pak Menteri, kita bisa mulai dari ini, angka catatan realisasi investasi. Datanya di sini sudah disebutkan tadi, boleh dijabarkan atau elaborasi lebih lanjut lagi, silakan Pak Menteri. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Walaupun tadi saya sudah menyampaikan secara garis besarnya, tapi mungkin ini adalah breakdown untuk lebih secara detailnya. Mungkin kita mulai dulu investasi yang masuk di triwulan ketiga. Nanti mungkin baru kita masuk pada seluruh the whole 9 months dari Januari sampai dengan September. Alhamdulillah pada triwulan ketiga ini pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun, atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.905,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Jadi target keseluruhannya ini adalah 1.905,6 triliun. Dan yang paling penting buat kami adalah bagaimana nih penyerapan tenaga kerjanya. Jadi penyerapan tenaga kerja dilaporkan dan kita lakukan juga verifikasi adalah 696,478 orang penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari hasil investasi pada triwulan ketiga 2025 ini. Baik Pak Menteri, dan sekarang untuk triwulan ketiga sendiri kita fokusnya untuk porsi penanaman modal asing dan juga dalam negeri ini seperti apa Pak? Masih dominasi dalam negeri ya Pak, kalau lihat di sini di grafiknya ada? Iya, memang kalau kita lihat pembagiannya kurang lebih dari penanaman modal dalam negeri itu kurang lebih 279,4 triliun, yang mana itu memang slightly di atas PMA. PMA-nya 43,9%. PMD-nya 56,9%, dan kalau kita bicara PMA-nya kurang lebih adalah 202 triliun rupiah. Dan memang kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung geopolitik, ekonomi, tetapi kalau kita lihat tren kedepannya juga sudah terjadi revisi meningkat dari World Bank, OECD,
kita harapkan ini pertumbuhannya juga terus akan meningkat ke depannya. Baik. Dan sekarang kita akan beralih Pak untuk perbandingan daerah untuk penanaman modalnya sendiri, lokasi realisasinya. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Kalau kita lihat juga penyebarannya, alhamdulillah ini dari luar Jawa juga lebih mendominasi daripada Jawa, karena harapannya tentu investasi ini tidak hanya terpusat di Jawa, ya bisa menyebar di seluruh Indonesia, walaupun lokasi yang menduduki urutan 1-2-nya memang masih di Jawa, yaitu Jawa Barat dan di Jakarta, tetapi pembagiannya memang di luar Jawa ini 54,1%, di Jawa 45,9%. Saya lompat langsung, memang kalau kita lihat kontribusi yang berada dari luar Jawa ini memang ada di Sulawesi Tengah. Ini adalah dari segi hilirisasi mineral yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nanti mungkin kita akan eksplor lebih dalam lagi, sehingga terutama kontribusi yang paling besar adalah dari hilirisasi yang berasal dari Sulawesi Tengah apabila kita berbicara dari luar Jawanya. Dan berbicara kontribusi juga, Pak Menteri mungkin bisa dijelaskan dan dijabarkan kepada kita semua terkait dengan sektor yang paling banyak atau paling besar memberikan kontribusi. Ya, sektornya kita bisa lihat di sini langsung. Memang dari sektor pertama industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. Kedua adalah dari pertambangan kurang lebih 11,4% atau 55,9 triliun. Kemudian dari transportasi, gudang dan telekomunikasi ini 10,7%. Kemudian atau 52,6 triliun, diikuti jasa lainnya. Di jasa lainnya ini ada perhotelan, ada pariwisata, ini juga masuk di dalam sini. Dan ini kurang lebih mencapai 9% atau 44,3 triliun. Baru perdagangan dan reparasi seperti dealership mobil dan yang lainnya itu juga termasuk di dalam bracket perdagangan dan reparasi yang mencapai 7% atau 34,5 triliun.